pimpin doa pembukaan ya, Emily ya. Ya, Bu. Oke, Emily, Teman-teman yang lain bisa di-mute. Kita dengarkan Emily. Emily dibuka dulu. Emily ya, Emily saja yang dibuka mic-nya, Emily. Belum dibuka, Nak, Emily, mic-nya. Ya, sebentar. Kita tunggu Emily. Sambil menunggu teman yang lainnya. Ini masih 39 ya, Puper ya? Iya. Sudah, Emily? Sudah bisa belum? Di situ ada tanda mic-nya dibuka gitu. Oke, sudah? Sebentar, Bu. Oh, Emily belum. sedang... Sebentar, Bu. Ya. Dibuka mic-nya punya Emily. Emily. Ya, sudah, Bu Pur. Oh ya. Silahkan Emily bisa dipimpin berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih bisa belajar kembali bersama teman-teman dipimpin Ibu Pur dan Bu Anggun. Terima kasih Tuhan atas berkah-Mu untuk hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam di surga. dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari Rezeki ini, pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. setelah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Dan Amin. Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita. Satu hati. Terima kasih anak-anak untuk semangatnya. Apakah suaranya Bu Pur terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar kembali tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Dan juga nanti kita akan belajar agama, pembelajaran 3. Anak-anak apakah sudah belajar tadi malam? Sudah. Oke. Kita mulai ya belajarnya ya. Pur akan share screen dulu, mohon ditunggu. Apakah sudah kelihatan? Belum. Proses. Sudah, Bu Pur. Oke, Bu, terima kasih. Hari ini kita masih belajar subtema 1 ya. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Oke, Bu Pur akan bacakan dulu. Temanya tentang kegemaran, subtemanya tentang gemar berolahraga. Rajin berolahraga. Halo. Setiap hari Selasa, Didi dan teman-teman berolahraga. Olahraga dipimpin oleh Pak Banu. Bu Pur. Hari ini, ya Bu.
Tidak terdengar? Sedikit putus-putus, Bu Pur. Iya, Oh, sedikit putus-putus. oke. Apakah Bu Anggun bisa menolong? Ada. Baik. Oke. Kalau suara Bu Anggun terdengar, anak-anak? Terdengar, Bu? Ya. Oke. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan belajar berolahraga. Ini subtema 1, gemar berolahraga. Di sini ada bacaan rajin olahraga. Setiap hari Selasa, Didi dan teman-temannya berolahraga. Olahraga dipimpin oleh Pak Banu. Hari ini anak-anak diajak bermain simpai. Sebelum bermain, anak-anak melakukan pemanasan. Olahraga membuat tubuh menjadi sehat. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan olahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Anak-anak siapa yang pernah bermain simpai? Simpai itu Siapa yang pernah bermain simpai? Siapa yang tahu simpai? Hula hoop, iya. Hula hoop itu namanya simpai. Pernah? Oke, good. Siapa yang coret-coret ini ya? Bisa minta tolong dihapus ya. Sekarang kita lanjutkan menjawab pertanyaan. Menjawabnya satu-satu, angkat tangan, sebutkan nama, kemudian baru dijawab. Oke? Pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan Didi dan teman-temannya di hari Selasa? Berolahraga. Berolahraga apa? Simpai. Oke. Nomor 2, apa permainan yang dimainkan oleh anak-anak? Nomor 3, mengapa tubuh harus dirawat? Nomor 4, apa yang dilakukan anak-anak sebelum bermain? Apa tadi yang dilakukan anak-anak sebelum bermain? Pemanasan. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kalian menjaga kesehatan? Olahraga. Hari ini kita akan belajar. Ya, betul. Yang pertama, memilih kosakata tentang berbagai jenis olahraga. Kemudian yang kedua, membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Dan yang ketiga, menjelaskan prosedur gerakan bermain simpai. Lanjut, Syukur. Ya. Ya, Bu Pur bisa dicoba. Miss, itu ditulis atau bukan? Bukan ditulis. Kita perhatikan ya, anak-anak ya. Anak-anak, Lingkarilah kata yang sesuai dengan gambar. Kita tidak perhatikan ditulis bersama. dulu ya. Ya, kita perhatikan Bu Pur Berjalan dulu. atau Bu Pur akan bersepeda? memandu. Bersepeda. Gambar yang kedua, sehat atau sakit? Sehat. Gambar yang ketiga, membantu ibu membawakan belanjaan. Kuat atau lemah atau kuat? Kuat. Gambar berikutnya. Ini gambar apa? Yang lari atau duduk? Lari. Ya, Dinda. Lari. Bermain kasih atau simpai? Ini bersepeda atau balapan? Bersepeda. Ya, ini. Bulu Olahraga ya anak-anak ya. Sekarang gambar ini
Ya. Nah, ini ada bunyi tempatan, ada lonceng, ada kentongan, ada beduk, ada gong, dan ada angklung. Siapa yang tahu bunyinya gong? Saya lah. Gitu ya. Kalau bunyinya beduk, duk, 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 bunyi beduk. Ya, ini lonceng, kentongan, kentongan, yang bisa kita dengarkan karena dibuat oleh manusia. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Ini gambar gitar. Nah, nama alat musik di samping adalah apa namanya? Apakah alat ini bisa menghasilkan bunyi? Kan bisa menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana cara menggunakan alat musik gitar ini? Bunyinya jreng jreng jreng. Oke, Bu Pur akan lanjutkan membacakan yang bagian bawah. Sita pandai bermain simpai. Sita mengajari teman-teman bermain simpai. Pertama, berdiri 2 kaki terbuka. Kedua, tangan memegang simpai di depan dada. Simpai digerakkan ke kanan, hitung 1 hingga 8. Gerakan simpai ke kiri, hitung 1 sampai dengan 8. Nah, ini cara bermain simpai. Coba perhatikan, kalau di sekolah ada simpai di rumah, kalau anak-anak punya boleh dipraktekkan. Kalau anak-anak belum memiliki, kita perhatikan dulu, besok kalau di sekolah bisa kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, simpai diayun ke atas kepala. Nih, diayun di atas kepala. Yang kedua, simpai diputar di atas kepala. Ini diputarkan. Yang ketiga, pinggang digerakkan searah putaran simpai. Biasanya anak-anak memainkan yang ketiga ini ya di rumah ya, biasanya ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan tentang simpai dan juga jenis-jenis olahraga ya di pelajaran keempat ini. Anak-anak tahu olahraga itu ada apa saja. Tadi ada yang bersepeda, bermain basket, bermain tenis meja, ada alat musiknya, ada gitar, tadi ada gong, ada angklung. Anak-anak juga bisa belajar bermain simpai. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Oke, kita perhatikan dulu sebentar. Bacaannya berjudul Gemar Olahraga. Lucy suka bermain bulu tangkis. Dinda suka bermain sepeda. Nano suka bermain sepak bola. Riko suka berenang. Sita suka karate. Jeje, Didi, dan Nano suka bermain basket. Olahraga mereka berbeda-beda, tetapi mereka saling berolahraga bersama. Meskipun berbeda, kegemaran mereka saling menyayangi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian berolahraga? Pernah Pasti tidak? pernah ya. Pasti pernah, Bu Pur. Olahraga apa yang kalian lakukan? Berjalan. Siapa yang berolahraga di rumah melakukan apa? Bersepeda. Ya, berlari, jalan pagi. Jalan pagi. Anak bisa cerita nanti bersama orang tua ya. Hari ini kalian di pembelajaran 5 diharapkan untuk menunjukkan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan. Yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Kita lihat gambarnya. Di halaman 31 ini, kita perhatikan. Ini siapa ini? Gambar siapa ini?
Lucy, Yang bermain Dinda, Nano, karate. Lina. Siapa itu Iko. yang bermain karate? Yang bermain karate tadi di bacaan ada. Nih. Namanya siapa ya? Yang bermain karate adalah Sita. Sita. Angkat. Sita. Yang bermain karate Sita. Mana Sita? Sita. Nah, kita pasangkan ya Sita. Ini Sita. Ini Sita. Kita tarik garis Sita. Sita. Bentar. Ya, yang bermain apa ini? Bermain Bentar. bulu Yang tangkis bermain siapa bulu yang tangkis? bermain bulu tangkis? Siapa tadi namanya? Dinda. Lucy. Lusita. Yang bermain bulu tangkis adalah Lucy. Ya, Lucy. Tadi ini Sita. Sita, ini Lucy. Ini Sita. Siapa ya ini ya? Yang bermain bulu tangkis Lucy. Lucy Oke. di sini tarik sini. Kemudian yang bermain sepak bola siapa itu? Nano. 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 Oke, Nano. Nano bermain sepak bola. Yang berenang siapa yang berenang? Yang bermain sepeda? Semuanya. Kita lanjutkan. Lingkarilah jenis olahraga yang sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Ini nanti pakai bubble quiz, Bu Pur. Oh iya. Oke, Bu Anggun nanti pakai kuis robot ya. Ya, Oke, mungkin ini dijelaskan kita yang lewati. ini Bu Pur Nanti yang akan di-share di lari grup. gawang itu Bu Pur. Oh iya. Yang lari gawang. Ini gambar Mungkin apa anak-anak yang belum ketiga? tahu. Ini adalah gambar lari gawang ya. Lari gawang. Sedangkan yang bawahnya ini gambar tolak peluru. Gambar yang di atas lari gawang adalah lompat jauh. Atasnya tenis meja, baru yang atas sendiri adalah karate. Nanti anak-anak akan bermain menggunakan kuis ya, akan di-share di grup. Oke, dilanjut Bu Anggun yang nomor berikutnya. Baik, coba anak-anak perhatikan gambarnya. Kira-kira kita akan menjawab pertanyaan bersama. Anak-anak pasti tahu. 1. Olahraga apa yang sedang dimainkan oleh anak-anak? Kira-kira mereka sedang bola. sepak bola. Oke. Anak yang memakai rompi biru ada berapa? Yang memakai rompi biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak yang tidak memakai rompi ada titik-titik. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Jumlah anak yang bermain sepak bola ada berapa jumlahnya? 12. Oke. Selanjutnya, kopi. Nanti tugas juga ya, Bu. Iya. Ya, nanti anak-anak kerjakan di buku kotak-kotak ya. Halaman 34 tugasnya Halaman Bu Anggun. 34. Ya, contohnya ini seperti ini. Topi warna kuning ada Berapa? 4. Topi warna hijau ada 3. dan jumlah semua topi ada 7. Kalau jumlah itu berarti ditambah atau dikurang kalau jumlah itu anak-anak? Oke, nanti tugasnya anak-anak halaman 34. Ini yang gambar apel ini ya, dan yang soal cerita itu.
Nanti ditulis jawabannya saja ya, Bu Per ya. Iya, hanya ditulis jawabannya saja. Tugasnya tematik ada 2 ya, Bu Anggun. Yang pertama yang bermain kuis dari buku halaman 32. Kemudian Ya. yang kedua mengerjakan di halaman 34 dikerjakan di 34 kotak-kotak kotak. Ya. ke Classroom. Ditulis jawabannya saja. Iya. Tuh. Untuk Ini agama, mudah pasti anak-anak bisa. iya. Untuk agama tidak ada tugas ya, Bu. Ya, untuk agama tidak ada tugas. Oke, tugasnya 2 ya. Nanti tugas yang bermain Iya, yang agama tidak ada, tugasnya tematik. tematik. Saja. Yang Dua pertama tadi ya. bermain kuis, yang kedua yang ketiga. Oke, Ya. sekarang kita lanjut Betul. yang agama ya, Bu Anggun. Baik, Bu. Kita tunggu Bu Pur. Kita tunggu. Ada yang mau bertanya tadi mengenai tematik? Mana Bapak yang ngerjain? Halaman 34 yang ada gambarnya apel dan yang bawahnya soal cerita itu. Tulis jawabannya saja. Oke. Oke, sebentar ya, Bu Pur buka dulu bukunya. Dan yang tugas selanjutnya itu ada menjawab kuis word wall sama kayak kemarin pakai kuis nanti ya. Yang agama tidak ada tugas. Kita belajar dulu saja. Bentar ya, Bu Anggun masih muter. Baik, Bu, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Belum bisa, Bu Pur? Bentar, sudah tinggal share. Bentar, saya buka dulu. Oke, Bu. Pelajaran 3 ya, Bu. Oke. Oke, apakah sudah Anak-anak bisa kelihatan? ya. Belum. Di-mute dulu ya yang lain ya. Ya. Oke, ini sudah masih hitam, Bu Pur. Oh iya, sebentar. Sudah kelihatan, Bu. Oke. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pelajaran 3, diriku disayang Tuhan. Oke? Diriku disayang Tuhan. Nah, di dalam pelajaran ini, anak-anak nanti bisa menceritakan tentang kisah Yesus yang yang memberkati anak-anak dan juga mengungkapkan bahwa Tuhan itu menyayangi dirinya ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ini ada nyanyiannya. Bu Pur akan bacakan syairnya ya. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah, ini merupakan contoh perbedaan, ya. Perbedaan bahwa Tuhan itu mencintai kita semua. Meskipun kita berbeda kulit, berbeda bangsa, budaya, tetapi disayang semuanya oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan jawab pertanyaan. Siapa sajakah yang ada pada gambar? Yang ada di gambar ini siapa?
Murid-murid sama Yesus. Iya, murid-murid sama Yesus, anak-anak dengan Yesus. Oke. Nah, mereka berasal dari berbagai bangsa yang ada di dunia. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Amerika, Jepang, India, ya. Tetap disayang. Yang kedua, menurut lagu tersebut siapa sajakah yang dicintai Yesus? Siapa? Semua anak. Semua anak. Hai Yesus. dunia, semua bangsa di dunia. Iya. Tandanya bahwa Yesus juga mencintai semua anak. Apa tandanya? Kalau Yesus itu mencintai semua anak, apa tandanya? Anak-anak merasa dicintai Yesus tidak? Iya, tandanya apa? Tandanya apa kalau disayang Yesus? Anak-anak diberi orang tua yang baik, diberi teman-teman yang baik, diberi kesehatan, diberi rahmat yang baik sama Tuhan, ya. Kita sehat, kebutuhan kita terpenuhi, kita disayang oleh orang-orang di sekitar kita. Itu tandanya bahwa Yesus sayang kepada kita. Bagaimana sikap yang baik terhadap anak-anak yang dicintai Yesus? Sikap Yesus yang baik bagaimana? Ya, Yesus menyayangi kita, ya anak-anak, ya. Kita diberi kesehatan, itu juga merupakan salah satu bentuk sayang Yesus kepada kita. Perbanyakan, ya. Semua anak di dunia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sayang pada semua anak. Tuhan tidak ingin membedakan anak yang berambut keriting ataupun lurus. Tuhan tidak membedakan anak yang tubuhnya itu kurus ataupun gendut. Tuhan tidak membedakan anak yang berkulit hitam maupun kulit putih. Tuhan ingin agar semua anak itu saling menyayangi dan mau berteman dengan siapa saja. Nah, itu tandanya. Bahwa nih contohnya, Bu Anggun akan membacakan kitab suci ini. Mari Bu Anggun. Bu Anggun bisa mendengarkan? Macet ya suaranya, ya. Oke. Kok Sumi macet? Oh, duh, putus, Fon. Bisa masuk lagi. Fon? Responding. Duh, sinyal ini. Ya, aku connect HP-mu, ya.
Udah habis ya? Aku konek HP-mu aja lunga-lunga. Badannya kurus, badannya gendut, semua tetap dicintai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita juga harus mencontoh sikap dari Tuhan Yesus ini. Kita juga harus saling mengasihi dan mencintai semua teman, tidak boleh saling membeda-bedakan. Itu ya. Oke, Bu Anggun akan membacakan bacaan kitab suci dari Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Ada di halaman 25 kalau kalian membuka bukunya. Banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Untuk apa anak-anak yang diberkati Yesus? Siapa yang tahu jawabannya? Untuk apa? Tidak. Untuk apa anak-anak dibawa Yesus? Untuk apa? Siapa yang tahu? Untuk apa? Untuk diberkati. Hebat. Bagaimana sikap murid-murid Yesus? Sikapnya gimana murid-murid Yesus tadi? Marah atau tidak? Marah ya tadi. Murid-murid Yesus malah memarahi orang-orang itu. Nggak boleh dekat-dekat Yesus. Mereka malah marah. Kemudian saat marah, bagaimana sikap Yesus, anak-anak? Yesus berkata apa tadi? Biarlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Begitu tadi ya. Jadi Yesus nggak marah, tapi Yesus malah meminta supaya anak-anaknya datang kepada Yesus. Bagaimana cara Yesus memberkati anak-anak itu? Siapa yang tahu? Menaruh tangannya di atasnya lalu mendoakannya. Hebat Alang, pinter. Oke, meletakkan tangannya atas mereka dan diberkati. Waktunya Bu hampir habis. Oh ya, masih 1 menit ya. Bu Ya. Anggun bacakan peneguhan. Tuhan memberkati semua anak yang datang kepadanya. Kita dapat meminta dengan cara berdoa dan bernyanyi, memuji Tuhan di gereja atau di rumah ibadat, agar anak-anak mendapat berkat Tuhan. Karena itu, rajinlah ke gereja bersama orang tua atau saudaramu. Saat ini belum bisa ke gereja, nggak apa-apa. Anak-anak bisa berdoa di rumah, bisa ibadah di rumah. Tetap mendapatkan berkat dari Tuhan. Oke, anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Bu Pur sudah kembali ya, Bu Pur ya? Iya, mohon maaf ya Bu Anggun dan anak-anak, sinyalnya tempatnya Bu Pur agak bermasalah hari ini. Iya, Bu Pur, nggak apa-apa. Kita Ada akhiri. yang mau bertanya? Oh, waktunya sudah mau habis. Kita Iya, akhiri waktunya dengan dia doa mau ya. habis, kita tutup dengan doa. Oke. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Semoga yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa besok. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.